Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Faisal di Kisah Hikmah. Sahabat semuanya, kali ini saya akan bercerita sebuah kisah yang sangat menarik dan pasti sangat bermanfaat untuk Anda yang selama ini kesal kepada seseorang. Ya. Kisahnya terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau berada di Madinah, pada suatu waktu Madinah terjadi krisis air, kekurangan air. Ya. Sumber-sumber air tidak mengalir kecuali hanya satu sumber air yang terus mengalir. Tapi sayangnya sumber air di situ berada di sebuah sepetak tanah yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Ketika melihat kondisi masyarakat sangat membutuhkan air, maka Yahudi itu menaikkan harga di luar harga yang sewajarnya. Dia naikin berkali lipat sehingga ya mau nggak mau karena masyarakat butuh dia beli dari situ. Ya. Walaupun kemudian banyak masyarakat yang tidak mampu membelinya. Sampai kemudian Rasulullah mengumpulkan seluruh sahabat untuk kemudian berdiskusi, bermusyawarah bagaimana menyelesaikan masalah ini. Sampai pada akhirnya Rasulullah memberikan sebuah tantangan kepada para sahabat. Siapa yang bisa membebaskan sumur milik Yahudi itu, maka aku jaminkan surga untuknya. Wah, para sahabat pun saling berdiskusi. Kebingungan gimana caranya, bagaimana caranya. Ya, mereka pun kesulitan. Tetapi ada seorang sahabat, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini tidak banyak bicara, tidak banyak berwacana, tapi kemudian dia langsung berangkat menuju kediaman si Yahudi pemilik sumur itu. Dia langsung mengajukan penawaran untuk membeli sumur itu. Tapi Yahudi itu menolak. Oh, mohon maaf, saya tidak jual. Kenapa kamu tidak mau menjualnya? Kan saya bisa membeli dengan harga yang lebih tinggi. Oh, ini sumber penghasilan saya. Kalau saya jual sumur ini, maka dari mana saya bisa mendapat pendapatan lagi? Saya tidak bisa mendapatkan penghasilan lagi. Utsman pun tidak berhasil melobi Yahudi saat itu. Dia pulang, tapi kemudian dia tidak menyerah. Dia terus berpikir keras bagaimana caranya ya saya bisa membeli sumur itu. Sampai kemudian besoknya dia datang lagi dengan sebuah penawaran yang saat ini dia yakin penawarannya tidak mungkin bisa ditolak. Maka Utsman mengajukan penawaran. Begini sajalah. Bagaimana kalau sumur ini aku beli setengahnya? Yahudi itu bingung lah, bagaimana sumur dijual setengah? Apakah dibagi dua, dipotong? Bukan begitu, kata Utsman. Jadi sumur ini miliknya kita berdua. Saya menjadi pemilik sumur ini misalkan satu hari. Nah, besoknya sumur ini milik kamu. Besoknya lagi milik saya lagi. Besoknya lagi milik kamu lagi. Terus seperti itu. Akhirnya Yahudi itu berpikir, benar juga ya. Kalau saya jual sumur ini setengahnya, saya bisa dapat uang cash banyak. Tapi saya pun tidak kehilangan penghasilan. Pendapatan saya tetap ada dari sini. Ya sudahlah. Pada akhirnya Yahudi itu sepakat. Deal untuk menjual sumur itu setengahnya. Utsman pun bayar langsung dengan harga yang disepakati. Nah, ketika esok harinya sumur itu milik Utsman, maka Utsman mengumpulkan seluruh masyarakat Madinah, lalu kemudian menyampaikan, wahai masyarakat, silahkan ambil air dari sumur ini gratis, tidak usah bayar. Ya, tetapi tolong bawa air untuk persediaan 2 hari karena besok sumur ini bukan milik saya lagi. Maka masyarakat pun mengambil air di situ untuk persediaan 2 hari. Esoknya ketika sumur itu milik si Yahudi itu, maka masyarakat tidak ada yang datang ke situ karena airnya sudah mereka miliki. Tidak ada yang mendatangi di situ. Maka sumur itu pun sepi. Besoknya ketika milik Utsman, maka ramai lagi orang datang untuk mengambil air dari situ. Ketika milik Yahudi, sepi lagi. Terus seperti itu. Sampai akhirnya si Yahudi itu kebingungan karena dia kehilangan penghasilan. Ya sudahlah kalau gitu, saya jual aja semuanya. Akhirnya sumur itu dijual semuanya, dibeli semuanya oleh Utsman. Dan setelah dimiliki oleh Utsman sepenuhnya, maka sumur itu diwakafkan kepada Baitul Mal dan airnya dimanfaatkan untuk masyarakat secara gratis. Sahabat sekalian, kita lihat, kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini bahwa ketimbang banyak berwacana, banyak mengutuk, banyak menyalahkan orang lain, banyak menyalahkan pihak yang memang menyebalkan, tetapi lebih baik bagi kita adalah bagaimana langsung terjun, mencari solusi, menyelesaikan masalah. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang Utsman bin Affan, seorang pengusaha kaya, sahabat Nabi yang soleh, tapi dia memiliki mindset yang luar biasa. Ada masalah, langsung ambil tindakan, langsung selesaikan, tanpa banyak berbasa-basi. Itu saja kisah hikmah kali ini. Saya Ahmad Faisal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.